Waalaikumsalam Pak Arif, monggo Pak Arif. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke. Ini Bu, saya dapat tugas dari program pendidikan guru penggerak untuk mengadakan wawancara dengan Bu Titi. Oke. Nun sewu, apakah Ibu bersedia? Oke, insya Allah bersedia. Oke. Matur nuwun. Kalau begitu saya mulai saja gitu. Oke, monggo Pak Arif. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu Kepala Sekolah selama ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke. Selama ini saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu kita mencoba mempelajari kasus per kasus. Misalnya satu orang punya permasalahan dengan orang yang lain, lah kita mencoba mengidentifikasinya dari yang seperti itu, masing-masing personil seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu Kepala Sekolah selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, yang jelas ketika mau mengambil sebuah keputusan, saya mencoba mempelajari terlebih dahulu kasus tersebut, mencoba benar-benar mempelajari pribadi tersebut atau orang tersebut itu punya kasus seperti apa, penyebabnya apa, bagaimana, kemudian di sini mulai memilah-milah apakah benar yang bersangkutan memang dia itu mengalami permasalahan atau tidak, seperti itu. Jadi dengan melalui identifikasi, kemudian mempelajari kasus itu, mempelajari betul personalnya sehingga nanti kita tidak salah langkah dalam mengambil sikap itu. Oke. Untuk nomor 3 Bu, pertanyaannya, biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya, saya biasanya dalam mensikapi hal seperti ini, yang jelas pertama saya memberdayakan teman-teman yang saya anggap bisa jadi orang tua, bisa memberi masukan yang pas, netral dalam memberi masukan juga. Kemudian dari situ kita setelah tahu permasalahannya sebenarnya, ini kita mencoba mengkaji, termasuk pula ketika dalam menyelesaikan, teman tersebut kita libatkan untuk memberikan masukan, memberikan solusi juga. Tapi itu tetap saya mencoba tetap dengan saya pun ya, artinya itu hanya untuk memberikan masukan, tapi bukan yang utama ya. Tapi intinya di sini biar saya tidak salah mengambil sikap itu. Oke. Berikutnya Bu, menurut Ibu, hal apakah yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau itu efektif ya tepat sasaran, tepat identifikasi, tepat solusinya itu. Oke. Berikutnya itu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya itu ketika kita mendapati permasalahan tersebut samar ya. Samar artinya ini benar apa tidak ya. Tapi ya itu salah satu solusinya tetap kita mencoba, pokoknya ya meyakinkan bahwa memang yang bersangkutan benar-benar perlu dibantu terus dengan solusi tertentu, atau memang nanti dia bisa menyelesaikan sendiri seperti itu. Oke. Apakah Ibu Kepala Sekolah memiliki sebuah tata cara atau dalam artian jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah kasus dilema etika, atau apakah Ibu Kepala Sekolah langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, kalau seperti itu situasional sekali, tergantung
ruwet tidaknya permasalahan. Ketika kita mentargetkan misalnya ada permasalahan seperti ini, dalam 1 hari saya harus selesai, ternyata saya masih harus nyawel orang lain, pihak lain, kan itu tidak menjadi situasional sekali. Ya, tidak. Baik. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu kepala sekolah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, iya ada. Ya, orang-orang yang di sekolah ini saya anggap bisa membuat situasi kondusif, bisa memberikan masukan yang pas, bisa bersikap dewasa. Itu yang yang mempermudah dan membantu sekali dalam menyelesaikan masalah. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu kepala sekolah petik dari pengalaman ibu kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, kalau menurut saya pembelajaran yang bisa kita petik, kita intinya di sekolah ini memberdayakan semua unsur yang ada di sekolah, baik itu unsur-unsur dari semua sisi lah, karena saya percaya setiap personil pasti punya kelebihan. Nah, itulah yang kita mencoba memberdayakan, bukan memanfaatkan, memberdayakan. Artinya dari personil A kita bisa ambil sikap ini, bisa ambil pembelajaran ini, pembelajaran itu. Jadi semuanya pasti punya kelebihan, dan saya berpendapat semuanya itu akan bisa, kalau kita berupaya ambil sisi positifnya, insya Allah itu akan memperkaya menjadi kekuatan yang bagus di sebuah sekolah. Oke, itu. Terima kasih Bu, ini semua pertanyaan sudah selesai saya sampaikan. Oke. Selamat beraktivitas kembali. Ya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Nggak, sukses selalu Pak Arif.